Jo gampang baperan. Wes stres Udin niki. Oh iya. Sebelum sampean ngatain saya gila, saya sudah menamakan nama saya Gila. Samsudin Gila. Astagfirullahaladzim. Kayaknya memang iya harus diobati. Nggak usah sok tahu tentang yang gaib. Udahlah, yang gaib Allah yang tahu. Setelah ritual topo pendem, Gus Samsudin bertafakur dalam gua. Ustadz dari Sulaiman sarankan ke psikiater. Sang pemilik padepokan justru kembali bikin gempar, mengaku sudah menamai dirinya gila. Melihat tingkah Gus Samsudin, warganet semakin geleng-geleng kepala. Pak Skakmat Gus Samsudin yang mengaku memiliki ilmu hikmah. Buya Yahya beri komentar pedas tentang perbedaan dukun dan ahli hikmah. Lantas seperti apa pula syarat-syarat untuk menjadi pengikut Gus Samsudin? Simak selengkapnya berikut ini. Apa sayang? Harus membawa KTP atau kartu pelajar atau KK. Ya. Sebenarnya kita tidak ingin kalau mau haqqin urida bihal batil. Judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan. Ini kan jadi salah. Siapa yang tak kenal Gus Samsudin Jadab? Belakangan pemilik padepokan Nurzat Sejati itu memang tengah ramai menjadi sorotan publik. Terlebih setelah berkonflik dengan pesulap merah yang berhasil membongkar diduga trik pengobatan yang selama ini dilakukan oleh Gus Samsudin. Namun setelah ramai dipergunjingkan publik bahkan mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, alih-alih gentar, Gus Samsudin justru semakin menunjukkan kesaktian di dunia maya. Pasca beberapa waktu lalu pamer ritual topo pendem, yakni memendamkan diri selama 5 jam. Terbaru tadi malam, pria yang dulunya berprofesi sebagai pemulung itu melakukan tafakur di dalam gua. Tafakur sendiri artinya memikirkan, merenungkan, mengingat Allah melalui segala ciptaannya yang tersebar di langit dan bumi. Sang Gus mengaku ia disarankan oleh gurunya untuk berdiam diri dalam gua. Namun tak hanya merenung atau berdiam diri, Gus Samsudin justru melakukan siaran langsung hingga membacakan komentar warganet. Gus Samsudin juga menyindir agar tidak baperan. Aman mengatain saya kayak gimana pun itu nggak sama sekali nggak pengaruh buat saya. Saya itu bukan orang yang baperan loh. Tapi nggak apa-apa, sak gelembut. Jo gampang baperan. Jo gampang nesuan. Di tempat berbeda tadi malam pesulap merah terlihat bersama dengan Ustadz dari Sulaiman. Melihat bagaimana konten-konten yang diunggah oleh sang Gus, Ustadz Dery menilai jika konten tersebut agak lain. Dilansir dari sebuah tayangan, Ustadz Dery juga menyarankan untuk ke psikiater. Senada dengan Ustadz dari Sulaiman, para warganet yang melihat siaran live Gus Samsudin dalam gua pun ramai-ramai berkomentar bahwa Gus Samsudin stres. Namun alih-alih ngamuk, Gus Samsudin justru tertawa. Ia juga mengatakan sebelum orang-orang mengatakannya stres, dirinya sudah menamainya gila. Ia pun menjelaskan nama akhirnya yakni Jadab, artinya gila. Gila kepada Allah menurut sang Gus. Wes stres Udin niki. Oh iya. Makanya yang namanya Jadab itu artinya gila, gila kepada Allah. Sebelum sampean ngatain saya gila, saya sudah menamakan nama saya Gila. Samsudin Gila. Ya, diketahui nama pria berambut panjang itu yakni Gus Samsudin Jadab. Sementara itu melihat tingkah Gus Samsudin dalam gua, tak ayal mematik beragam reaksi dari warganet. Ada yang mendukung namun tak sedikit pula yang berkomentar pedas dan nyinyir, bahkan menyinggung untuk bertaubat. Sebelumnya Marcel Radival sang pesulap merah ramai didukung oleh para warganet setelah berani membongkar diduga trik-trik para dukun.
Menanggapi hal tersebut, Gus Samsudin mengatakan bahwa ilmu yang dimiliki oleh pesulap merah dan dirinya sangatlah berbeda. Sehingga dalam hal ini pesulap merah tidak bisa mengkritiknya karena dasar ilmu yang keduanya terapkan 180 derajat bertolak belakang. Menurut Gus Samsudin, pesulap merah merupakan seorang pesulap yang mempelajari trik-trik untuk mengelabui penonton, di mana trik-trik tersebut digunakan hanya untuk hiburan. Berbeda dengan dirinya yang memiliki dasar ilmu al-hikmah dalam menjalani praktek pengobatan kepada pasien. Tak cuma itu, menilik akun media sosial Gus Samsudin, dirinya pun terlihat mengajari para muridnya ilmu hikmah. Begini suasana penggemblengan ilmu hikmah Gus Samsudin kepada para muridnya. Bak skakmat Gus Samsudin yang mengaku memiliki ilmu hikmah, Buya Yahya pun dengan tegas memberikan perbedaan antara dukun dan ahli hikmah. Buya mengingatkan kepada masyarakat, banyak sekali yang mengklaim judul ilmu hikmah, namun di dalamnya ilmu perdukunan. Ilmu hikmah adalah ilmu yang menempel kepada orang tersebut karena kesolehannya, hingga saat ia memberi doa bisa terkabul. Namun kalau sudah ada yang aneh-aneh, mengatakan ada jin atau ular, maka itu adalah dukun. Buya pun menghimbau agar tak usah aneh-aneh dan jauh-jauh saja orang yang seperti itu. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut. Misalnya apa? Dia ngasih doa, ngasih ini, mudah terkabul. Dia diajari yang aneh-aneh. Ustadz kondang tersebut juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, karena zaman sekarang banyak sekali dukun yang menyamar menjadi ustadz. Di sisi lain, warganet juga dihebohkan dengan persyaratan untuk menjadi murid Gus Samsudin. Ya, rupanya untuk menjadi murid dan agar bisa mempelajari ilmu hikmah Gus Samsudin, sang Gus memiliki beberapa persyaratan, yakni harus memiliki surat berkelakuan baik dari kepolisian atau SKJK, harus membawa KTP atau kartu pelajar, kartu keluarga, surat pengantar dari desa, dan pengantar dari pihak keluarga. Melihat persyaratan tersebut membuat para warganet pun kembali heboh dan ramai-ramai bereaksi. Yang penting persyaratannya tercukupi. Yang pertama, membawa SKCK, surat kelakuan baik, mintanya dari pihak kepolisian ya. Lantas, bagaimanakah kini konflik Gus Samsudin dengan sang pesulap merah Marcel Radival? Pasca sang pesulap dituntut 100 miliar, diungkapkan Marcel dirinya masih menghubungi Gus Samsudin dan tetap meminta pembuktian kesaktian. Namun sayang, hingga kini menurutnya Gus Samsudin tak pernah mengangkatnya. Diketahui Gus Samsudin pernah mengaku menelpon Marcel, namun tak diangkat. Namun Marcel menampik kabar tersebut. Pesulap merah mengatakan Gus Samsudin menelponnya di DM Instagram. Tentu saja ia tak tahu karena ribuan orang setiap hari mendm-nya. Pesulap merah pun menantang Gus Samsudin untuk menelpon dari nomor pribadinya. Jangan lupa subscribe.